Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melia Aisyah Putri. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metabolisme protein. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Lalu, apa itu protein? Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Lalu, untuk struktur protein itu ada 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer adalah struktur yang polipeptidanya menggambarkan urutan asam amino penyusunnya dan juga jembatan disulfida, itu pun bila ada. Jadi dalam struktur primer ini, penulisannya dapat berupa urutan struktur kimianya atau singkatan nama asam aminonya. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur primer yang ditambah dengan ikatan hidrogen antar residu asam amino yang berdekatan. Ikatan H membentuk folding untuk meminimumkan driving force gugus hidrofobik dengan pelarut. Lalu selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier terjadi karena beberapa interaksi rantai samping yang menyebabkan struktur polipeptida menjadi lebih stabil. Interaksi yang terjadi di struktur tersier itu ada ikatan disulfida, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan juga interaksi ionik. Struktur tersier ini tersusun oleh satu rantai polipeptida. Struktur tersier ini terdapat pada protein globular dengan konformasi yang fleksibel untuk menjalankan fungsi biologinya. Lalu ada struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan interaksi antara beberapa polipeptida tersier membentuk protein globular. Protein tersier ini bisa tersusun dari beberapa subunit polipeptida yang sama, disebut sebagai protomer. Sedangkan oleh subunit berbeda disebut oligomer. Lalu ada sumber protein. Sumber protein ini dapat berasal dari daging-dagingan, telur, susu dan produk olahannya, tahu dan tempe, juga kacang-kacangan. Lalu ada fungsi protein. Yang pertama yaitu memfasilitasi reaksi kimia. Jadi protein ini mampu mengikat hemoglobin dan mengangkut oksigen dari dalam darah. Proses yang biasanya terjadi adalah hemoglobin awalnya mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian sel darah merah bergerak mengelilingi tubuh. Hemoglobin juga yang kemudian melepaskan oksigen ke sel jaringan tubuh manusia. Lalu selanjutnya ada membantu metabolisme tubuh. Salah satu fungsi protein adalah untuk membantu mengatur metabolisme pada tubuh, karena protein digunakan untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dengan asam basa, sehingga akan menciptakan kestabilan pH cairan pada tubuh kita. Lalu ada sebagai sumber energi. Jadi tidak hanya karbohidrat, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh manusia. Karena mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dapat membantu manusia itu sendiri untuk merawat jaringan dan fungsi tubuh lainnya. Selain itu, protein berlebih pada tubuh akan dikonversi menjadi lemak dan menjadi sumber energi cadangan untuk tubuh kita. Sebagai pembentuk antibodi, jadi zat protein dalam tubuh tentu tidak akan berdiam diri saja menyaksikan tubuh diserang oleh virus maupun bakteri. Protein inilah yang akan membantu sel antibodi dalam tubuh untuk mengidentifikasi dan mengelilingi antigen virus agar tetap terkurung sampai pada akhirnya dibasmi oleh sel darah putih. Lalu yang terakhir ada perbaikan dan pertumbuhan. Jadi protein ini seringkali disebut dengan pondasi atau zat pembangun dalam tubuh manusia, karena protein yang berperan aktif dalam memelihara jaringan tubuh, mulai dari rambut, kulit, otot, mata, dan lain sebaliknya. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Dalam metabolisme protein,
terjadi proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh. Lalu untuk pengertian anabolisme sendiri adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme terjadi di ribosom hampir semua sel di dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA sel. Lalu ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Terdapat hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme ini, yaitu ada hormon kortisol yang membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon ini juga dikenal sebagai hormon stres karena dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Lalu selanjutnya ada hormon sitokin, zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Lalu hormon selanjutnya ada glukagon. Hormon ini yang dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin yang berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Lalu selanjutnya ada hormon adrenalin. Hormon ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Lalu metabolisme asam amino memiliki proses. Jadi proses metabolisme asam amino adalah reaksi yang ditunjukkan oleh metabolisme asam amino yang pada mulanya akan melibatkan proses pemindahan gugus amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang terdapat pada senyawa asam amino. Jadi proses pemindahan gugus asam amino ini terbagi menjadi dua proses, yaitu proses transaminasi dan proses deaminasi. Proses transaminasi adalah proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Jadi, di dalam proses transaminasi ini terdapat 2 enzim, yaitu enzim alanin juga enzim glutamat. Enzim alanin transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan asam pirufat alanin, yaitu memiliki sepasang substrat yang tidak ditemukan di asam amino yang lain. Hal ini menyebabkan alanin transaminase secara bebas dapat merubah asam amino menjadi senyawa alanin, dengan pengecualian masih memiliki asam pirufat. Sedangkan enzim glutamat transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan glutamat ketoglutarat, yaitu memiliki sepasang substrat. Fungsi dari enzim ini adalah untuk merubah asam amino menjadi senyawa asam glutamat. Lalu ada proses deaminasi. Proses deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino yang bertujuan untuk melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi menjadi 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan juga deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Pada proses deaminasi oksidatif, asam glutamat yang merupakan hasil akhir reaksi transaminasi akan dikonversi dalam bentuk asam keton yang akan mengalami pergantian gugus amina. Lalu gugus amina ini akan berubah menjadi keton. Jadi hasil deaminasi oksidatif yaitu berupa nitrogen dan non-nitrogen. Senyawa non-nitrogen nantinya akan diolah lebih lanjut melalui siklus Krebs dan kemudian akan disimpan dalam bentuk glikogen. Selanjutnya ada deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan oleh proses katalis dengan bantuan serin dehidratase. Selain itu, terdapat pula proses perubahan treonin menjadi
Hasil dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam pirulfat tadi akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai metabolisme protein. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.